di riset lah, bisnis apa yang bagus. Saya udah mencoba kuliner, sudah mencoba yang lain. Ternyata yang paling mudah itu kalau kita bisnis dengan passion. Artinya kita bisnis sesuai yang kita senengin. Nah, salah satunya hobi saya kaos kaki, ya mulailah bisnis kaos kaki gitu. Jadi saya mulai dari kecil, dari mulai dagang kaki lima, jual door to door ke teman-teman ya, teman kuliah, dan alhamdulillah saya tadi disampaikan Pak Rudi. Saksikan acara Teknosa Teknologi Inovasi Wirausaha di channel YouTube ISMI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo saudagar muslim, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berjumpa lagi. Saya Rudi Rakian, insya Allah dapat menginformasikan info bisnis yang harus pemirsa simak dalam obrolan santai penuh manfaat. Kali ini Teknosa Teknologi Inovasi Wirausaha ISMI TV Jawa Barat menyajikan tema dengan menapak jejak pengusaha kaos kaki Soka. Alhamdulillah di hadapan saya ini sudah hadir Kang Dr. Aman Suparman, ya nama lengkapnya itu ya. Betul, alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita. Nah ini banyak sekali beliau ternyata mempunyai perusahaan-perusahaan, Direktur Utama Soka Cipta Niaga, kemudian dia juga ada di Komisaris PT Aksi Global Teknologi, dan juga ada di PT Amani Kanik Abadi ya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah menggelar doktor tadi yang saya sampaikan dari Malaysia ya, alhamdulillah. Dan nanti kita bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau tentang riwayat Soka ini begitu sudah melekat di masyarakat. Siapa yang tidak kenal Soka, bahwa walaupun kaos kaki tapi jenisnya juga udah luar biasa dengan inovasi teknologinya. Kang Aman, siap. Mohon dibalik itu semua bisa bercerita perjalanan awalnya seperti apa ini, kira-kira bisa sampai bertahan kaos kaki ini yang Kang Aman tekuni dari awal. Mohon dijelaskan untuk disaksikan penonton. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampe. Hatur nuhun, Pak Rudi sudah mengundang ke podcast Teknosa ya, podcast yang luar biasa yang membahas tentang teknologi, inovasi dan wirausaha. Nah, dalam kesempatan ini saya merasa berbangga ketemu lagi dengan guru saya, tokoh senior pengusaha Jawa Barat, untuk berdiskusi dan sharing tentang tadi dunia usaha. Saya mungkin mulai usaha sudah 20 tahun. 20 tahun, luar biasa, udah lama ya. Artinya kurang lebih 20 tahun yang lalu saya masuk HIPMI. Nah, ketemulah beliau tokoh HIPMI Jawa Barat, sekarang sudah jadi ketua ISMI Jawa Barat, tokoh panutan yang menurut saya tidak semua bisa memulai usaha itu dari kecil. Jadi banyak yang dapat kesempatan langsung besar, tapi mungkin saya kebetulan qadarullah memulai dari kecil. Dari nol ya? Ya, orang mungkin taunya Soka sudah besar, alhamdulillah sudah ada pabriknya, sudah ekspor. Tapi ada yang jarang diceritakan bahwa Soka itu memulai dari kaki lima. Gitu. Jadi seperti sekarang mungkin di eranya Pak KDM ya. Yeah. Kaki lima lagi ditata. Nah, saya 20 tahun yang lalu mengalami baru di. Jadi kalau ada isu tentang penataan PKL tuh kita deg-degan. Nah, gimana nih masa depan? Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Dulu waktu kaki lima di daerah mana ya? 3.000. Wah, 3.000 dulu itu ada pasar minggu, tempat istilahnya jualan berbagai produk. Nah, sekarang sudah mulai ditata ya. Jadi ini mungkin momentum yang pas bagi teman-teman yang memulai dari kecil. Banyak juga yang kaki lima tadi lagi ditata ya. Bahwa ada satu kata, Pak Rudi, yang bagi saya itu mungkin jadi inspirasi wisdom gitu. Dulu mungkin mengenal ada istilah
film Laskar Pelangi, ada satu bait itu yang bunyinya gini, mimpi adalah kunci. Nah, jadi di situ saya meskipun usahanya kecil, begitu masuk HIPMI, ketemulah dengan pengusaha yang besar, salah satunya Pak Rudi. Nah, jadi saya punya mimpi waktu itu pengusaha kecil kaki lima, pingin besar seperti teman-teman di HIPMI. Semangatnya luar biasa. Semangat gitu. Jadi alhamdulillah perjalanan 20 tahun ini, termasuk di 2011 saya membuat PT Soka Cipta Niaga itu bareng dengan teman-teman HIPMI. 2011 itu 2011. Jadi 5 tahun usaha sendiri, dan setelah kenal dengan teman-teman, modalnya ada, kita bikin PT Soka pada tanggal 11 bulan 11 2011. Tapi sebelum PT Soka katanya ada PT apa dulu? Ya, jadi apa dulu? Kalau dulu namanya itu Aman Collection, bikin CP Al Amin. Itu usaha pribadi ya. Gitu. Nah, karena saya lihat salah satu kunci untuk besar itu ternyata bukan kompetisi saja, tapi kolaborasi. Nah, jadi alhamdulillah di 2011 itu saya memutuskan membuat PT Soka Cipta Niaga yang membuat usaha itu dikelola lebih profesional. Gitu. Itu sih Pak Udi kurang lebih gambarannya. Nah, ini Kang Aman, kan kaos kaki ini bukan produk yang glamor ya. Artinya biasa-biasa lah. Kenapa justru di sini Kang Aman bertaruh bukan ke garment atau ke usaha yang lebih besar, lebih seksi? Apa nih kira-kira rahasianya? Jadi saya dulu mungkin punya histori atau latar belakang yang cukup panjang ya. Prinsipnya saya tuh memulai usaha itu dari hobi tadi. Oh iya. Gitu. Jadi dulu waktu zaman sekolah itu, waktu kuliah saya hobi mengkoleksi kaos kaki. Nah, jadi kaos kaki itu hobi. Gitu. Kenapa? Karena kebetulan saya dari kecil memang suka memakai kaos kaki dan motifnya macam-macam ya. Nah, setelah saya kuliah baru di riset lah bisnis apa yang bagus. Saya udah mencoba kuliner, sudah mencoba yang lain. Ternyata yang paling mudah itu kalau kita bisnis dengan passion. Artinya kita bisnis sesuai yang kita senengin. Nah, salah satunya hobi saya kaos kaki, ya mulailah bisnis kaos kaki. Gitu. Jadi saya memulai dari kecil, dari mulai dagang kaki lima, jual door to door ke teman-teman ya, teman kuliah, dan alhamdulillah saya tadi disampaikan Pak Rudi bukan seorang akademisi murni. Basic saya memang praktisi Pak Rudi, tapi saya senang belajar. Di samping saya belajar langsung ke Pak Rudi, ke teman-teman, saya menempuh pendidikan lagi S1, S2 dan S3. Buat apa? Bukan buat jadi dosen atau jadi birokrat atau bekerja, tapi untuk membesarkan usaha, memperdalam ilmu. Betul. Iya, baik. Nah, ini tentu dalam kegiatan bisnis ini kan pasti terjadi persoalan yang dihadapi gitu. Ini tekanan dari keluarga atau guncangan dari dari situasi eksternal. Ini seperti apa nih mengatasi Kang Aman dalam terus memaintain usahanya bisa berjalan? Ya, baik Pak. Seperti kita ketahui, kita bisnis tidak terlepas dari faktor eksternal ya, global. Seperti mungkin teman-teman ketahui, sahabat Teknosa, bahwa barang Cina itu gimana merajalela Pak Rudi. Hampir semua produk itu ada barang Cina yang lebih bagus, lebih murah. Nah, disitulah saya sebenarnya terpacu untuk belajar lagi, kuliah lagi, yaitu belajar ilmunya Pak Rudi. Jadi kebetulan latar belakang saya itu dulu S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi. Nah, apa yang saya dapat? Ilmu untuk membesarkan usaha. Gitu. Jadi saya belajar tadi dari mikro, Pak Rudi, dari kaki lima, naik kelas, ketemu dengan Pak Rudi dan teman-teman, alhamdulillah naik kecil. Dan di PT Soka itu ternyata Pak Rudi dengan kolaborasi masalah-masalah seperti mohon maaf, permodalan, market, teknologi. Nah, itu masalah yang dihadapi pengusaha. Teknologi ya, inovasi lagi. Betul. Kan. Gitu. Jadi intinya dengan teknologi ini kita bisa membuat inovasi produk yang bisa kompetitif atau melawan produk Cina. Gitu. Memang tantangan besar sekarang ini bagaimana kita membuat inovasi-inovasi baru untuk bisa bersaing di tingkat pasar gitu kan. Nah, Kang Aman, kan ini ada Amani Group. Sekarang bukan hanya Soka kan ya. Nah, ini tentu ada beberapa perusahaan yang dipikirkan gitu kan. Dan ini bukan hanya sekedar bisnis kaos kaki, tapi membangun grup usaha. Nah, bagaimana nih memanagenya ini supaya sama-sama bisa tampil dengan baik. Terima kasih.
di bisnis itu tentu ada level atau tingkatannya. Mungkin untuk awal-awal kita itu fokus di kaos kaki baru di. Nah seiring waktu ada strategi 3 yang namanya itu generic strategi baru di. Jadi ada satu namanya strategi fokus. Gitu. Jadi kita cuma kaos kaki aja. Intinya. Nah gitu. Jadi kita dikenal sebagai pengusaha kaos kaki. Nah dari kaos kaki ini kita melakukan yang namanya diferensiasi. Jadi diversifikasi produk. Contoh dari kaos kaki kita ada sarung tangan. Gitu. Oh itu masuk bagian ya. Nah, jadi masuknya kategorinya ke knitting industry, industry. Jadi ini yang tampil di sini betul, ini industri rajut gitu kan. Industri rajut ya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin ada kaos kaki seperti kaos kaki Harley, kaos kaki bola gitu ya. Ada untuk Harley ya. Gitu. Nah, sampai kemarin ini kita sempat ini mungkin sahabat Teknosa kita harus betul-betul belajar memanage risiko. Ini sempat kita bikin kaos kaki untuk BGM, wah, pakai MBG ini hampir-hampiran kena nih gitu. Nah, luar biasa ya. Ada kaos kaki yang bisa dibilang katanya 100.000, padahal mungkin modalnya cuma 10.000 gitu. Nah ini mungkin segmen market ada namanya B2G, ada B2C, ada B2B. Jadi ini mungkin pelajaran buat kita semua. Gimana strategi untuk mengembangkan bisnis gitu Pak. Jadi ada satu yang usaha di bidang kaos kaki, yang kedua ada usaha di bidang perlengkapan haji umroh. Nah mungkin ada juga di bidang wisata halal dan di bidang teknologi. Gitu. Jadi custom bisa ya, custom bisa ya. Gitu. Jadi kalau lihat sahabat Teknosa mungkin di segmen muslimah itu ada namanya kaos kaki wudu. Nah, ada sampai ada kaos kaki halal. Ini kan orang bingung, emang halal dimakan kaos kaki gitu kan? Nah itu salah satu contoh bentuk inovasi, bentuk teknologi gitu. Seperti itu Bang gitu. Jadi kan di tadi tagline di ISMI TV ini adalah Teknosa, betul. Ini kan terkaitan kepada bagaimana kita bisa meningkatkan daripada produk ini, tentu harus juga kita bisa menyajikan materialnya yang baik, mungkin dengan desainnya, mungkin dengan permesinannya. Nah ini bagaimana nih meramukan tadi supaya bisa bersaing secara baik dan bertahan untuk di segala pasar ini seperti apa? Betul. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa berbisnis ataupun untuk memenangkan persaingan bisnis itu tentu harus pakai strategi. Nah salah satunya tadi namanya diferensiasi. Nah diferensiasi itu apa pembedanya? Yaitu dengan melakukan inovasi di bidang teknologi. Seperti ada kaos kaki anti licin, ada kaos kaki anti panas gitu. Jadi ada sentuhan teknologi untuk memberi nilai tambah sehingga ada pembeda kaos kaki Soka itu dengan kaos kaki yang lain. Udah ada berapa jenis nih kaos kaki ini? Kalau dihitung dari awal kita itu udah hampir 400-500. 400-500 jenis? Betul. Wah luar biasa. Pemirsa luar biasa ini, hebat luar biasa. Jadi saya kira harus lebih dekat nih punya koleksi daripada kaos kaki Soka ya. Tadi ada sarung tangannya, ada macam-macam. Nah, ini kan sekarang berkaitan dengan e-commerce dan marketplace. Otomatis di situ kan mengubah cara orang membeli kaos kaki. Nah, Soka beradaptasi seperti apa? Apakah yang ada ketegangan antara cara lama dan cara baru, atau ada gimana nih inovasinya terutama dalam penjualan? Baik, jadi sebagai pengusaha tentu kita harus adaptif. Kita tidak bisa melawan perkembangan zaman. Cuma kalau saya memilih namanya jalurnya omnichannel Bardi. Jadi omnichannel itu kita adaptif mengikuti perkembangan online. Kita jualan di marketplace, di sosial media, di social commerce ya, TikTok, Shopee dan lain-lain. Tapi offline juga jangan ditinggalkan. Offline masih jalan. Masih ada. Jadi kita masuk ke Jogja, grup Jogjamat ya. Kita ada masuk ke Gria, masuk ke Yomat. Itu kan offline. Nah karena nggak semua pelanggan memang semuanya beli online. Jadi ada konsumen kita kalau misalkan belanja tuh harus dipegang dulu, harus dilihat dulu gitu. Jadi kita tidak debat, tapi kita adaptif sehingga kita memutuskan tadi yang disampaikan Pak Rudi, betul kita harus inovasi masuk ke perkembangan zaman gitu. Jadi gitu Pak Rudi. Jadi kalau ada sosmed kita ikut, sekarang ada erannya AI, kita masuk gitu menggunakan AI untuk mengembangkan bisnis kita. Gitu. Ada nggak ini masuk? Saya melihat Kang Aman ini kan juga ada kerjasama dengan pesantren begitu ya. Betul. Ini apakah bisa mengkaryakan anak-anak pesantrennya untuk bisa belajar juga
ikut membuat kaos kaki secara secara manual. Ya. Ada nggak ke arah sana? Ada. Jadi kita sebenarnya punya seperti kemarin kita bikin namanya Greennovation. Kita melibatkan pihak pesantren, sekolah untuk membuat lomba desain. Lomba desainnya desain, ya? Gitu. Jadi kaos kaki itu di samping yang basic ya, yang polos, tentu ada yang motif. Contoh misalkan sekarang yang lagi kekinian, misalkan idol Korea. Ya. Atau sekarang mungkin lagi musim sepak bola nih, Piala Dunia. Oh, Piala Dunia ya. Nah, kita di situ ada Brazil, ya, ada kita bikin kaos kaki hampir semua negara. Semua negara. Ronaldo lagi bagus, kita bikin kaos kaki Ronaldo. Messi lagi bagus, kita bikin kaos kaki Messi. Karena pengusaha nggak boleh berpihak kalau di. Iya. Meskipun saya punya jagoannya pasti gitu kan. Mantap. Jadi di situ namanya ini apa, Happy Trend ya? Ya, Happy Trend, Himpunan Bisnis Ekonomi Pesantren. Jadi mereka ini mengenal, belajar dan diajak untuk membuat satu konsep ya untuk membuat desain barangkali. Ini tadi menyinggung seperti ke BGN, alhamdulillah ya, selamat juga ya. Tapi tadi menarik nih untuk kawan-kawan audien kita nih, para saudagar muslim ya. Ini kan saudagar muslim tentunya bukan hanya laki-lakinya tapi ada ibu-ibunya. Ini barangkali ada nggak inovasi buat ibu-ibu yang tadi ada dikaitkan dengan halal produk gitu ya. Ini mungkin bisa direkomendasikan seperti apa nih? Bisa dilihatkan kalau ada produknya. Ini kawan-kawan saudagar ini supaya mencintai produk Soka dan produk dalam negeri gitu ya. Betul. Jadi baik, terima kasih Pak Rudi. Ini masukan yang luar biasa ya, karena ibu-ibu itu istilahnya decision maker-nya yang menentukan pembelian. Nah, jadi kita mensegmen ibu-ibu dengan kaos kaki buat pengajian. Di situ ada kaos kaki wudu, ada kaos kaki jempol, kaos kaki anti licin. Nah, jadi sampai ada istilahnya kaos kaki apa? Kaos kaki anti miskin. Nah, itu yang nggak ada gitu kan? Gitu. Kaos kaki anti miskin. Jadi kalau nggak mau miskin ya harus bisnis lah, jualan ya. Gitu. Bisa juga mungkin ikut-ikutan menjadi penjual kan? Betul. Jadi, siapapun terbuka ya. Betul. Jadi kita ada namanya distributor, ada nama agen, ada reseller, tentu ada juga jadi affiliate. Nah, jadi daripada TikTok joget-joget nggak jelas, kan joget-jogetnya pegang kaos kaki atau jualan produk gitu kan. Dan saya juga udah melihat beberapa video, mungkin nanti di acara kita tayangin. Nah, ini Kang Aman juga aktif di DKM Masjid Al-Jabar. Ini luar biasa juga. Ini kalau Jawa Barat ini terkenal ke mancanegara. Betul. Nah, sampai dikunjungi oleh kawan muslim dari Malaysia, dari luar negeri, dari Turki juga. Betul. Kita udah pernah bawa ke situ. Ini di divisi kewirausahaan syariah ini sebagai fundraising ini kira-kira apa nih yang dilihat dari sisi ekonominya ini? Ya, tentu secara pribadi kita sebagai pengusaha di samping memikirkan dunia ya Pak. Kita harus juga punya investasi akhirat, sehingga secara pribadi maupun company kita ada yang namanya CSR ataupun untuk sosial. Nah, saya sebagai pengusaha meluangkan waktu untuk berkontribusi menjadi DKM. Jadi Dewan Keluarga atau Kemakmuran Masjid bagian ekonomi. Nah, mungkin kalau boleh jujur, mohon maaf, namanya pengusaha kemana-mana tuh yang dicari bisnis tadi, silaturahim. Nah, tadi disampaikan di Al-Jabar itu banyak sekali yang datang berkunjung untuk ibadah maupun untuk berwisata. Gitu. Nah, tentu wisata religi ya, tentu pulang dari Al-Jabar nggak afdol kalau nggak beli merchandise-nya Al-Jabar. Nah, di situ peluangnya. Jadi pada saat ibu-ibu pengajian, ibu-ibu datang, kita tentu memasuk kaos kaki ke Al-Jabar. Di sini ada, misalkan seperti di sini dilihatin ada namanya itu salnya ada, gitu. Jadi ada Al-Jabarnya dan Soka. Ada kaos kaki dengan motif, misalkan di sini ada apa? Ada Al-Jabarnya, Pak. Gitu. Jadi orang melihat bahwa ke depan identitas ataupun wisata itu seperti itu. Dan yang ini mohon maaf, ini yang keren ini yang tadi gini. Nah, jadi kalau lihat kaos kaki itu ada Al-Jabarnya, Pak. Gitu. Kayak kaos, gantungan kunci, merchandise. Nah, itu salah satu peluang bahwa dengan silaturahim bisa kita pengabdian ya, tentu membantu memakmurkan masjid. Ada peluang bisnis yang muncul pada saat tadi membangun namanya Islamic Ecosystem.
Gitu, di situ ada pengajian, ada wisata dan lain-lain. Ya. Jadi kawan-kawan saudagar di sini juga yang menonton tentunya di acara ini bisa mungkin pesan juga ya untuk nanti dia akan nyumbang ke masjid apa gitu ya dari perusahaannya berupa tadi ada sal, ada kaos kaki yang untuk juga bisa umroh kan. Betul. Itu mungkin Betul. bisa dilayani kira-kira ya. Boleh. Jadi Pak Rudi, terima kasih. Jadi kaos kaki atau produk kita itu ada yang sifatnya produksi massal, brand Soka atau umum. Brand Soka umum, ya. Ada yang custom, ada logonya. Seperti mungkin kalau travel ABC misalnya, mereknya ABC. Atau ibu-ibu nih yang punya geng-geng yang majelis taklim nih, yang punya sohib-sohibnya, bisa bikin kaos kaki dengan nama majelis taklim ataupun ekosistemnya. Seperti saya dapat pesanan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, pengajiannya, seperti itu kurang lebih Pak Rudi. Alhamdulillah. Nah ini pemirsa jadi membuka peluang bisnisnya, juga membuka sasaran untuk menampilkan brand perusahaannya melalui kaos kaki tadi yang ada multi produk ya, ada 400 sampai 500 model. Ini Kang Aman. Jadi ini kalau ada satu keputusan besar dalam perjalanan Soka, ingin Bapak tarik ulang bukan kesalahan teknis tapi keputusan yang benar-benar Bapak sesali. Apa itu kira-kira yang bukan disesali, artinya apa nih yang kurang untuk lebih berinovasi kira-kira? Saya kalau waktu andaikan mundur dan saya bisa memulai dari awal, mungkin saya akan memutuskan untuk berkolaborasi Pak. Karena dulu karena saya dulu 5 tahun pertama itu kehilangan waktu membangun bisnis sendiri Pak. Gitu. Banyak kerugian tentu dengan segala plus minusnya. Artinya pada saat tadi dengan segala dinamikanya ya, alhamdulillah dengan sistem yang baik kita bikin perusahaan dan sukses mengembangkan usaha karena bersama teman-teman. Kuncinya kolaborasi gitu Pak. Nah ini Kang Aman tentu pemirsa di luar ini kan ingin mempunyai satu semangat nih untuk anak muda Jawa Barat. Ini kira-kira apa yang Kang Aman bisa sampaikan supaya mereka pun bisa membangun usaha yang seperti Kang Aman sekarang jalankan. Ini kira-kira motivasi yang harus teman-teman muda terutama nih, teman-teman saudagar dan pemirsa lainnya untuk bisa ikut membangun daripada usaha. Betul. Jadi yang pertama seperti disampaikan, pertama anak-anak muda itu harus punya mimpi Pak Rudi. Ya. Mimpi yang besar untuk sukses. Yang kedua, jangan lupa mimpi itu kalau tidak ada action, tidak ada aksi, tidak terjadi. Jadi kita mulai dengan yang kita punya. Kalau teman-teman masih kecil, mulai dengan yang kecil. Tapi kalau yang besar, mulai juga dengan yang besar. Artinya, kita harus memulai 1 mimpi, 2 aksi, dan jangan lupa yang 3 itu kolaborasi. Karena untuk membesarkan usaha itu, nggak bisa sendiri gitu. Itu baru di 3 poin tadi. Dan mungkin satu lagi, harus punya kekuatan mental. Itu betul, yang utama kan. Jadi, pemirsa, ini sebagai contoh sosok Kang Aman ini adalah tadi diceritakan bahwa dia mulai dari bawah, bahkan sempat berdagang di gazebo di kaki 5. Nah, tapi sekarang sudah mempunyai perusahaan-perusahaan yang luar biasa sudah eksis. Ini sebagai contoh. Ini anak muda yang kreatif dan tentu ini sebagai penyemangat bahwa alhamdulillah kita ingin Kang Aman terbuka ya kalau nanti ada yang kolaborasi dengan siapapun silakan ya. Jadi itulah hadirin semua, alhamdulillah dengan obrolan yang sangat menginspirasi dengan ucapan terima kasih kepada Kang Aman. Terima kasih undangannya. Mudah supaya dapat sekarang berbagi ya, dan insya Allah mungkin nanti ke depan kita akan buka lagi sesi lainnya. Intinya adalah kita ingin mengajak kepada semua pelaku usaha muda khususnya ini untuk jangan pantang menyerah. Kita sekarang dituntut untuk berinovasi, berteknologi, berwirausaha, dan mohon kepada pemirsa semuanya jangan lupa untuk subscribe YouTube Ismi TV agar tidak ketinggalan program edukasi lainnya
Salam Teknosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.